Oke, baik. Selamat masuk Ibu. Pagi dokter. Oke. Selamat pagi Bu. Pagi. Oke, apakah benar orang tua dari anaknya? Iya benar. Oke, baik. Saya akan memperkenalkan diri. Baik Ibu, hari ini saya berjaga pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Dr. Ivana. Nah, kalau menanyakan identitas pasien, baik. Ibu namanya siapa? Alifa. Oke, anaknya namanya siapa Ibu? Samuel. Oke, Samuel. Usia Samuel berapa ya Ibu? 1 tahun. Oke, baik. Hari ini kita akan melakukan tanda-tanda vital. Apakah Ibu bersedia? Oke, baik. Selanjutnya kita akan menanyakan keluhan utama. Baik Ibu, keluhan anaknya ada apa ya Ibu anaknya? Ini dok, dari kemarin dia demam. Oke, demam. Oke, untuk demamnya itu mulai dari kapan Bu? Nah, untuk demamnya itu mulai dari 2 hari yang lalu sih dok, tapi yang lebih parahnya itu hari ini dok. Oke, dari 2 hari yang lalu. Itu demamnya apakah mendadak demam atau bagaimana Ibu? Iya, dia kayak tiba-tiba demam, pas saya lihat kok panas gitu. Apakah sampai digigil atau ada kejang-kejang Ibu? Enggak. Oh iya. Apakah sudah diberi minum obat? Sudah dok. Sudah diberi minum obat tapi tidak turun ya Ibu? Iya. Baik. Apakah ada batuk, pilek? Batuk ada dok, tapi enggak sering. Batuknya itu dari kapan Ibu? Dari kalau batuk sih dari kemarin dok. Dari kemarin. Apakah ada dahaknya? Enggak ada. Oke, baik. Untuk apakah terganggu saluran pencernaannya seperti ada diare atau susah BAB? Kapan terakhir dia BAB Bu? Tadi BAB sih dok. Iya. Kalau untuk kencingnya apakah ada gangguan? Apakah rutin? Rutin. Oke, baik. Oke, menanyakan riwayat penyakit sekarang. Baik, tadi kan tidak ada diare ya Ibu ya, tidak ada diare, tidak ada gangguan ketika kencing dan lain-lain, dan juga ada penyerta Ibu ya, yaitu tadi batuk dan juga pilek. Baik. Selanjutnya menanyakan riwayat penyakit yang pernah diderita dahulu. Baik, apakah sebelumnya dia pernah demam kayak gini juga Ibu? Pernah dok. Pernah. Panasnya juga sama? Tapi yang lebih panas ini dok dibanding yang sebelumnya. Apakah di rumah Ibu ada ngetes pakai termometer di rumah? Ada. Oke, baik. Apakah dia pernah dirawat di rumah sakit adiknya Ibu? Belum pernah. Belum pernah dirawat di rumah sakit ya. Apakah ada penyakit yang berat seperti ada thalassemia atau yang lain Ibu? Enggak ada dok. Tidak ada, baik. Oke, saya akan menanyakan riwayat kehamilan saat Ibu mengandung anak. Oke, baik Ibu. Pada saat Ibu mengandung, kalau boleh tahu usia kehamilannya, melahirkannya pada usia kehamilan berapa Ibu? Usia normal dok, 9 bulan. Oke, 9 bulan. Dan juga apakah Ibu rajin meminum suplemen? Rajin dok. Apakah untuk pemeriksaannya Ibu rutin memeriksakannya ke dokter kandungan? Rutin dok. Rutin diperiksa di dokter kandungan ya Ibu. Apakah ketika kehamilan ada gangguan? Tidak ada? Oke, baik. Selanjutnya menanyakan riwayat kelahiran anak. Baik, kalau boleh tahu Ibu izin bertanya, apakah ketika lahirnya sesuai hari? Tadi sesuai ya Ibu ya? Sesuai. Dan juga untuk kelahirannya apakah normal ataupun sesar? Normal dok. Oke, normal ya Ibu ya. Apakah ketika lahir bayinya menangis? Iya, menangis. Oke, dok. menangis. Oke, baik. Menanyakan riwayat makanan pasien. Baik, Ibu mohon izin. Jadi sehari-harinya adiknya makan apa ini Ibu? ASI. ASI. Kan dia sudah 1 tahun nih Ibu. Apakah ada makanan tambahan lain? Ya kemarin udah ngasih empasi sih dok. Udah ngasih empasi ya Ibu ya. Untuk kalau boleh saya tahu ASInya itu dari awal lahir sampai sekarang apakah ada terjeda atau dibantu susu formula atau full ASI? Full ASI. Oke, full ASI ya Ibu ya. Untuk menanyakan riwayat imunisasi. Baik Ibu, saya menanyakan apakah imunisasinya rutin? Rutin. Oke, untuk imunisasinya dilakukan di mana Ibu? Di puskesmas dok. Oke, berarti mengisi kartu KIA ya Ibu ya. Oke, baik. Menanyakan riwayat pertumbuhan dan perkembangan. Oh ya Ibu, kalau boleh tahu ketika lahir berat badannya berapa ya Ibu? 3 kilo dok. 3 kilo. Oke, untuk panjangnya?
50 cm. Oke, 50 cm. Oh iya Ibu, adiknya udah bisa ngapain aja nih? Apakah udah bisa bergerak, atau sudah bisa duduk, atau sudah bisa berjalan Ibu? Oh, dia udah bisa ini dok, berdiri, udah bisa berjalan sih dok, tapi nggak lancar dok. Tapi udah bisa sering berdiri? jatuh. Oh ya, Udah. duduknya udah tegak Ibu? Udah. Oke, baik. Selanjutnya menanyakan riwayat keluarga, corak reproduksi Ibu, dan tanda data perumahan. Baik, apakah dari keluarga Ibu ada punya penyakit komorbid seperti ada hipertensi, diabetes, dan lain-lain? Nggak ada dok. Tidak ada. Oke. Untuk ini apakah anak berapa ya Ibu anaknya? Anak pertama. Oh, anak pertama. Oke. Jadi di rumah sama siapa aja Ibu? Di rumah ada suami. Oke, berarti cuma bertiga aja ya Ibu ya. Oke, saya mendokumentasikan hasil anamnesis secara rinci dan berurutan. Baik, anamnesis sudah saya lakukan dan sudah saya masukkan ke dalam inform consent. Selanjutnya kemampuan melakukan pemeriksaan fisik, yaitu mencuci tangan dengan 6 langkah. Baik, saya akan melakukan cuci tangan. Baik, cuci tangan sudah saya laksanakan. Selanjutnya adalah menghangatkan tangan sebelum melakukan pemeriksaan. Tujuannya adalah agar bayi tidak kaget ataupun anak tidak menangis ketika kita lakukan pemeriksaan. Baik, setelah tangan kering dan sudah terasa hangat, kita akan meletakkan bayi dan anak pada posisi yang nyaman. Boleh Ibu kita letakkan di sebelah sini? Terima kasih Ibu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan inspeksi keadaan umum. Kita melihat bahwa pasien tampak aktif, tidak terlalu lasak atau tidak menangis, dan juga dia itu tersenyum ya Ibu ya. Berarti kita bisa mengartikan bahwa tidak ada kondisi yang berarti dan kita bisa katakan bahwa bayi dalam keadaan normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kesadaran. Halo adik, lihat ke sini ya. Oke, terlihat bahwa anak merespon dan juga aktif dalam bergerak, menyatakan bahwa anak dalam kondisi kompos mentis. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tanda vital, yaitu frekuensi nafas. Baik, kita akan melakukan pengamatan inspeksi pada frekuensi nafas dilihat dari gerakan rongga dadanya. Oke, frekuensi nafasnya didapatkan 130 dalam batas normal. Selanjutnya kita akan melihat tekanan darah pada anak dilakukan dengan manset khusus dan didapatkan tekanan darahnya yaitu 88/55. Selanjutnya kita akan melakukan frekuensi nadi, yaitu melakukan palpasi pada beberapa titik. Nah, yang kita lakukan pada saat ini adalah pada bagian arteri radialis. Kita akan merasakan denyut nadi pada arteri radialis dan juga bisa di beberapa titik, yaitu arteri brachialis, arteri femoralis, dan juga arteri umbilikal. Baik, selanjutnya kita mendapatkan hasil tekanannya adalah 130. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk suhu. Baik, kita akan melakukan pengecekan suhu menggunakan termometer. Termometer bisa dilakukan pada bagian rektal dan juga aksila. Kita akan melakukan pada bagian aksila. Hingga bunyi bip-bip terdengar. Baik, suhu didapatkan yaitu 39 derajat Celcius, maka dalam keadaan febris ataupun dalam keadaan demam. Baik Ibu, anak Ibu dalam keadaan demam yaitu suhu derajatnya adalah 39 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan antropometri, yaitu berat badan, panjang badan, dan juga lingkar kepala. Baik, anak sudah di atas timbangan dan kita akan melakukan pengecekan berat badan. Oke, berat badan yang didapatkan adalah 10 kg. Baik Ibu, dalam kondisi normal ya Ibu. Selanjutnya kita akan mengecek panjang badan dari bayi. Baik, mungkin Ibu boleh dibantu untuk menahan di bagian kepala. Oke. Oke, didapatkan panjang badan bayi adalah 70 cm pada usia 1 tahun, tergolong normal. Selanjutnya kita akan melakukan lingkar kepala menggunakan pengukuran. Oke. Didapatkan lingkar kepalanya adalah
43 cm. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan fisik khusus, yaitu inspeksi pada kulit. Terlihat pada kulit bayi tidak terjadi adanya ikterik, sianosis maupun ruam dan juga malaras, menandakan bahwa pasien dalam keadaan normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan khusus pada bagian kelenjar getah bening, pada oksipital, retroaurikular, dan inguinal. Baik, kita akan melakukan palpasi pada bagian kelenjar getah bening di bagian preaurikular atau di belakang telinga. Lalu kita akan mengecek di bagian aksila. Oke. Dan juga kita akan mengecek di bagian inguinalis atau di bagian selangkangan pada bagian sini. Oke. Didapatkan tidak terjadi pembesaran atau teraba adanya massa pada kelenjar getah bening. Selanjutnya melakukan pemeriksaan kepala, yaitu kepala dalam kondisi normal, tidak terjadi pembesaran. Lalu kita akan melakukan pemeriksaan pada mata. Oke, kita akan melihat pemeriksaan pada mata. Baik, pemeriksaan pada matanya kita akan lihat bahwa sklera tidak dalam posisi ikterik, putih normal. Lalu kita akan melihat konjungtiva. Pada bagian konjungtiva tidak terjadi ikterik dan juga anemis. Baik, selanjutnya adalah kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian hidung. Baik, pada bagian hidung kita akan memeriksa apakah terjadi deformitas pada hidung. Inspeksinya tidak ada, yaitu deformitas normal. Lalu kita melihat apakah bagian septum nasalnya sudah terbuka atau belum. Dilihat dari pasien, septum nasal sudah terbuka. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada mulut. Oke, yang pertama kita akan menginspeksi pada bagian mulut, yaitu pada bagian mulut terlihat bahwa bibir tidak pucat, tidak terjadi sianosis. Selanjutnya kita akan melihat pada bagian lidah, yaitu kita lihat pada bagian lidah tidak tampak kotor dan juga tampak bersih, tidak ada glossitis atau atrofi pada bagian lidah. Lalu kita akan lihat pada bagian gigi, terlihat bahwa belum tumbuhnya gigi. Lalu kita akan melihat baik untuk memasukkan stik ke dalam mulut pasien, dipastikan dari samping agar pasien tidak nangis atau tidak berusaha untuk menutup mulutnya. Baik, kita akan memeriksa di bagian rongga mulutnya, di bagian tidak terdapat ulcer, pada palato mole dan durungnya tidak terdapat massa atau ulcer, tidak ditemukan oral thrush, dan kita melihat bahwa uvulanya itu berada di tengah dan juga simetris. Lalu kita melihat bahwa bagian tonsilnya tidak terjadi tonsilitis dan juga dalam penilaian T2 pada dextra dan sinistranya, dan kita akan melihat pada bagian faringnya tidak terjadi pemerahan atau faringitis. Baik, selanjutnya kita lanjutkan pada bagian leher, yaitu apakah ada torticollis pada bagian otot sternomastoideus, tidak terjadi pemendekan. Kita dapat memiringkan sedikit bayi untuk melihat apakah otot sternomastoideusnya mengalami pemendekan atau tidak. Terlihat tidak terjadi pemendekan, berarti pasien dalam keadaan normal ya Ibu. Selanjutnya kita akan mengecek apakah ada pembesaran, inspeksi pada bagian kanan dan kiri, dan apakah leher pada posisi normal dan juga simetris. Terlihat bahwa posisi simetris dan tidak ada pembesaran pada massa leher kanan dan juga kiri. Selanjutnya kita akan melakukan pada bagian toraks. Nah, pada bagian toraks kita akan inspeksi secara umum. Kita melihat bahwa rongga dada terdapat normal, tidak terjadi pembesaran maupun pengecilan pada rongga dada. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada bagian toraks, dan juga kita akan melakukan melihat bentuknya apakah simetris ataupun asimetris. Terlihat pada pasien adalah simetris. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada paru, yaitu inspeksi pada paru. Kita melihat rongga dadanya tadi apakah normal ataukah tidak. Terlihat dari pasien adalah normal. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada bagian paru. Oke. Tidak terasa adanya massa atau tumor ya Ibu ya. Selanjutnya kita akan melakukan perkusi
pada bagian paru. Oke, perkusi normal. Selanjutnya kita akan melakukan auskultasi pada bagian paru. Oke, untuk auskultasi di bagian paru tidak ditemukannya adanya wheezing atau bronki atau suara tambahan, suara nafas pun vesikular. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian jantung. Lalu kita akan menginspeksi apakah terlihat adanya tambahan denyut pada bagian apikal pada jantung. Terlihat tidak ada penambahan denyut pada apikal. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada bagian jantung, pada batas jantung. Terasa tidak ada tambahan denyutan pada apikal ya Ibu ya. Selanjutnya kita akan melakukan perkusi untuk mengetahui batas dari jantung. Oke, perkusi sudah saya lakukan dan jantung dalam batas normal. Selanjutnya kita akan melakukan auskultasi pada jantung. Oke, tidak ditemukan adanya suara tambahan pada denyut jantung dan juga pada suara jantung ritmenya sudah sesuai atau simetris. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada pemeriksaan abdomen yaitu inspeksi. Kita melihat bahwa pasien perutnya tidak mengalami pembesaran atau tidak mengalami asites. Selanjutnya kita melihat palpasi pada perut. Nah, palpasi ini bisa kita lakukan untuk pasien dengan kecenderungan adanya asites dengan teknik undulasi. Atau mohon izin Ibu boleh tekan di bagian tengahnya. Oke, terima kasih Ibu. Saya akan menggerakkan ke kanan dan ke kiri. Terlihat tidak adanya cairan, maka pasien dalam keadaan normal. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan perkusi untuk mengetahui adakah pembesaran lien dan juga pembesaran hepar. Oke, baik, lien dan juga hepar dalam kondisi normal tidak terjadi pembesaran. Selanjutnya kita akan mengauskultasi pada bagian abdomen untuk mendengarkan bising usus. Baik, bising usus dalam keadaan normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian punggung. Ibu boleh mohon izin untuk membantu saya membalikkan adiknya, oke? Oke, baik. Oke, terima kasih Ibu. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian punggung, yaitu pada bagian punggung terlihat bahwa tulang belakang atau vertebranya lurus, tidak terjadi deformitas ataupun tidak terjadi asimetris. Jadi untuk tulang punggung atau vertebranya lurus ya Ibu ya. Jadi dia simetris. Lalu kita lihat bahwa tidak ada spina bifida atau penutupan tub pada bagian belakang. Oke, boleh dibantu lagi untuk membalikan adiknya? Terima kasih Ibu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada area genital. Karena adiknya ini laki-laki, kita akan melihat pada bagian testis. Baik, kita akan melakukan perabaan. Baik, untuk testisnya sudah ada berada 2 di tempat yang normal ya Ibu ya. Baik. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas. Terlihat bahwa ekstremitas adik normal, kaki panjangnya sama, tangannya lurus dan juga tidak ada gangguan-gangguan bermakna pada bagian ekstremitas. Selanjutnya kita akan mendokumentasikan hasil pemeriksaan bayi Ibu. Dari hasil semuanya normal kecuali suhu tubuhnya tadi ya Ibu ya. Suhu tubuhnya tadi 39 derajat Celcius. Dan juga menyampaikan resume hasil pemeriksaan kepada orang tua baik Ibu. Adik dan tumbuh kembangnya sudah baik dan juga sudah normal. Tidak ada gangguan-gangguan seperti mata, hidung, mulut dan juga telinga. Dan kita lihat bahwa pada bagian ubun-ubunnya sudah tertutup dengan baik. Untuk umur 1 tahun dan juga perkembangannya untuk selalu dijaga ya Ibu agar selalu normal. Dan dari saya mengucapkan terima kasih sudah melakukan pemeriksaan pada pagi hari ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih.